Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Setiwi mengundang kita untuk sama-sama berdiri. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi adik-adik. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di hari Minggu lagi. Artinya apa? Artinya kita mau beribadah. Nah, sebelum melakukan ibadah di sekolah minggu, Cici mau ngajak kalian untuk berdoa lebih dulu ya. Sikap berdoa yang baik gimana kira-kira adik-adik? Kita mau melipat tangan kita dan mau menutup mata kita. Yuk semua kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Tolong ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tolong kami yang mau beribadah juga lause-lause yang memimpin ibadah ini nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Cici mau ngajak kalian untuk bernyanyi memuji Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Pekerja Yesus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, sudah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Cici mau mengajak kalian untuk duduk kembali dan mempersiapkan hati kita. Yuk kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicara
ucapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom anak-anak. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, kami ingin belajar tentang firman hari ini. Bantu kami supaya kami bisa konsentrasi dengan baik, dan bantulah Ustaz Cindra agar supaya bisa menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan sesi firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, coba kalian lihat gambar apa di samping Lause? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang bertengkar, ya. Anak ini dipukul oleh temannya. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Bagaimana menurut kamu kalau kamu dalam hal seperti ini, kamu tidak melakukan kesalahan kemudian temanmu memukulmu? Atau temanmu meninggalkan kamu sendiri sementara yang lain sedang bersenang-senang? Mereka tidak mau berteman dengan kamu. Apakah kamu masih mau mengampuni temanmu? Nah, hari ini kita akan belajar di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 hingga 46 ayat 30 dan Kejadian 47 ayat 27 hingga 31 dan Kejadian 50 pasal 15 hingga 20. Bacaan kita sangat panjang anak-anak ya. Cerita yang tadi Lause diperlihatkan kepada kalian itu mengingatkan pada Lause seorang pemuda yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya karena saudaranya merasa iri. Siapa dia? Ya benar, Yusuf. Hari ini tema cerita kita adalah Tuhan bekerja melalui Yusuf. Anak-anak, Yusuf sekarang sudah dewasa, ya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun dengan bijaksana, karena Yusuf diberi pengetahuan oleh Tuhan untuk dapat mengartikan mimpi. Dan saat itu juga Yusuf diangkat menjadi seorang yang hebat di Mesir, ya. Dia menjadi penguasa yang Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir di bawah raja. Dan raja bilang memerintahkan pada semua rakyatnya harus menuruti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Anak-anak, akhirnya pada saat 7 tahun pertama Mesir berkelimpahan. Banyak sekali panen gandum. Dan Yusuf adalah orang yang berhikmat. Dia membangun banyak lumbung padi, banyak lumbung ya. Lumbung ini akan dibuat untuk menyimpan hasil gandumnya. Ketika masa kelimpahan ini, Yusuf menyimpan 1/5 dari hasil panen untuk ditaruh di lumbung-lumbung gandum. Sampai akhirnya saking banyaknya gandumnya sudah nggak bisa dihitung lagi.
masa berkelimpahan ini Yusuf benar-benar menggunakan waktunya dengan baik. Dan dia ketika masa kekeringan datang, Yusuf kemudian menjual gandum-gandum ini ke negara-negara tetangga yang ada di sekitarnya. Anak-anak, bagaimana dengan Kanaan? Kamu tahu siapa yang tinggal di Kanaan? Kanaan, di sana ada Bapak Yakub dengan 11 anak laki-lakinya. Anak-anak, di rumah Bapak Yakub juga mengalami kekeringan, sehingga mereka harus membeli gandum. Bapak Yakub tahu bahwa di Mesir ada banyak gandum, maka dia menyuruh 10 anaknya laki-laki kecuali Benyamin untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Akhirnya mereka semua berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir, mereka bertemu dengan penguasa yaitu Yusuf. Apakah saudaranya mengenal Yusuf? Saudaranya tidak mengenal Yusuf, ya, karena Yusuf sudah berbeda. Dia sekarang sudah menjadi seorang penguasa. Dia berbahasa Mesir. Kemudian saudaranya sujud menyembah Yusuf. Mereka mengutarakan bahwa mereka ingin membeli gandum, tapi Yusuf ingat bahwa dulu saudaranya pernah melakukan hal yang tidak baik. Tapi kali ini dia ingin menguji saudaranya. Apakah saudaranya sudah berubah? Kemudian Yusuf berkata, "Kamu mata-mata ya, kamu pengintai ya, datang ke negeri Mesir." Kemudian saudaranya bilang, "Tidak, bukan. Kami ini dari keluarga baik-baik. Kami dari seorang ayah yang memiliki 11 orang anak laki-laki." "Mana yang satunya?" kata Yakub. "Yang paling kecil, yang paling bungsu tinggal bersama ayah di rumah. Jadi kami bersepuluh ke sini." Kemudian tidak percaya. Kemudian mereka semua dimasukkan ke dalam penjara selama 3 hari. Akhirnya Yusuf juga memberi makan mereka dan dilepaskan. Anak-anak, ketika mereka dilepaskan, Yusuf berkata, "Baik, kalau kamu memang bukan mata-mata, ya bukan pengintai, bawalah adikmu itu datang kemari. Tapi hari ini aku akan menahan satu dari antara kalian." Yusuf memilih Simeon untuk tinggal. Kakaknya memohon-mohon, tapi Yusuf mengatakan supaya mereka pulang. Karena keluarganya di sana pasti menantikan gandum. Mereka pasti kelaparan kalau gandum mereka nggak datang, ya. Akhirnya Yusuf memberikan mereka gandum dan mereka pulang. Anak-anak, uang yang mereka bayarkan pada Yusuf kembalikan ke dalam kantong gandum mereka. Sampai di rumah ayahnya diberitahu bahwa Simeon ditahan oleh penguasa Mesir karena penguasa Mesir mengira dia mata-mata. Nanti kalau mau datang kembali harus bawa Benyamin. Wah, papanya sedih. Aku sudah kehilangan Yakub dan sekarang kehilangan Simeon. Nanti aku akan kehilangan Benyamin. Bagaimana aku? Aku bisa mati karena sangat berduka. Akhirnya waktu berlalu dan gandum mereka juga habis. Dengan sangat terpaksa, Bapak Yakub merelakan Benyamin mengikuti kakaknya pergi ke Mesir. Bapak Yakub juga orang yang baik. Dia mengembalikan kembali uang yang sudah dikembalikan dan dia membawa 2 kantong. Untuk setiap kantong besar, dia juga memberikan oleh-oleh kepada penguasa yaitu Yusuf. Mereka pergi ke Mesir.
Ketika sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf ketika melihat adiknya Benyamin, dia merasa sangat rindu. Dia kemudian melepaskan Simeon dan menyuruh mereka semua masuk ke rumah dan diberi makan. Satu orang satu porsi, kecuali Benyamin mendapat 5 porsi. Yusuf memperhatikan bahwa kakak-kakaknya tidak lagi iri hati kepada Benyamin seperti dulu yang dilakukan pada dia. Kakaknya semua sudah berubah. Anak-anak, Yusuf sangat sayang kepada saudaranya. Akhirnya, setelah mereka makan, Yusuf mengizinkan mereka pulang. Tapi Yusuf berpesan kepada pegawainya untuk meletakkan gelas peraknya dalam kantongnya Benyamin. Yusuf ingin melihat bagaimana reaksi kakaknya. Kemudian mereka pulang. Mereka sudah membayarkan, tapi rupanya uangnya kembali lagi, dikasihkan kembali di kantongnya oleh Yusuf. Yusuf sangat baik sekali anak-anak. Mereka sampai di tengah perjalanan, sampai di luar kota ya, tidak sampai jauh. Mereka kemudian dikejar oleh pengawalnya Yusuf. Pengawal berkata, "Kamu mencuri gelasnya Bapak Yusuf." Dia bilang, "Bukan, saya nggak mencuri. Saya hanya membeli gandum saja. Ayo kita periksa." Ternyata setelah diperiksa benar-benar anak-anak ada di dalam kantongnya Benyamin. Kemudian mereka kembali pada Yusuf dan mereka menyembah pada Yusuf, memohon supaya tidak menahan Benyamin. Dan Yehuda kemudian maju dan berkata bahwa kalau sampai Benyamin ditahan, ayah mereka pasti akan sangat sedih. Karena dulu mereka sudah kehilangan seorang adik laki-laki yang sangat ayah cintai. Jadi Benyamin ini adalah adik Yusuf dari mama yang sama ya. Yakub mempunyai 4 istri ya anak-anak ya. Kemudian mereka berusaha meyakinkan Yusuf. Padahal Yusuf sudah tahu. Akhirnya Yusuf masuk ke dalam. Dan dia menyuruh semua pegawainya untuk pergi meninggalkan. Kemudian Yusuf membuka pakaiannya dan berkata bahwa akulah Yusuf. Aku yang pernah kamu jual dulu. Kakaknya kemudian mohon ampun, mohon maaf atas apa yang dilakukan padanya. Yesus berkata, "Kamu memang menerka-nerka sesuatu yang tidak baik padaku. Tapi Tuhan melakukan kebaikan padaku. Tuhan ingin aku datang ke sini untuk menyelamatkan kalian. Supaya kalian tetap hidup dan tidak kelaparan." Kemudian Yusuf memeluk adiknya, memeluk saudara-saudara lain. Tangisan ini sangat keras sehingga didengar oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun memanggil Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan Fir'aun dengan baik hati mengundang saudara Yusuf dan juga papanya untuk datang ke Mesir, tinggal di sana supaya mereka tidak kelaparan. Akhirnya satu keluarga ini berkumpul kembali. Yusuf memaafkan saudaranya. Yusuf tidak membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan oleh kakaknya. Kemudian mereka pulang dan mereka menceritakan kepada Bapak Yakub apa yang terjadi. Bahwa penguasa yang mereka ceritakan itulah adalah saudaranya, yaitu Yusuf. Papanya tidak percaya, tapi melihat apa yang sudah dibawa Fir'aun, Fir'aun juga memberikan hadiah dan membawakan kereta kudanya untuk menjemput Bapak Yakub. Bapak Yakub yang selama ini selalu bersedih, selalu berduka karena memikirkan Yusuf,
ketika dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup, Bapak Yakub cepat-cepat berdiri dengan semangat. Dia pergi ke Mesir. Dia ingin menjumpai Yusuf dan mengatakan, aku akan mati tenang ketika aku sudah melihat Yusuf. Akhirnya keluarga ini semua pindah ke Mesir. Anaknya, cucunya, dan istrinya, menantunya semua pergi ke Mesir, ke tanah Goshen. Nah, di sana mereka tinggal. Di Goshen, mereka datang dengan 70 orang, termasuk Yusuf dan kedua anaknya ya. Tapi kelak mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan berkata pada Yakub, Yakub, pergilah engkau ke Mesir. Jangan takut, karena aku akan membuat kamu dan anak-anakmu menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu pergilah ke sana dan tinggallah di sana. Anak-anak Yusuf, Yakub dan saudara-saudaranya akhirnya berkumpul kembali. Mereka tinggal bersama-sama. Dari cerita kita hari ini, kita bisa belajar bahwa Allah menjaga, melindungi, dan mengasihi Yusuf karena Yusuf percaya dan taat. Yusuf juga kita bisa belajar darinya, meskipun dia sudah diperlakukan tidak baik dengan saudaranya. Pengalaman hidupnya di Mesir sangat sulit, tapi dia bergantung pada Tuhan, setia. Dan dia juga memaafkan saudaranya. Ada seorang tokoh lagi di dalam Alkitab yang Allah janjikan ribuan tahun kemudian datang ke bumi ini, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Allah juga mengampuni kita orang yang berdosa. Tuhan datang dengan segala kemurahannya untuk kita yang berdosa. Mari kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan mengasihi kita. Anak-anak, mari kita ayat hafalan ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami ingin belajar seperti Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Kami juga belajar dari Tuhan yang mau mengampuni dosa kami. Kami percaya dan kami akan senantiasa setia kepada Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dikirim melalui rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lese TV kembali mengundang kita untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Cece mau ngingetin kalau misalnya kita ada gereja onsite.
Karena itu Cece mau ngundang kalian untuk beribadah bersama-sama di Gereja GKA Gloria Pacar jam 9 pagi. Jangan lupa ya. Lalu bagi kalian yang merasa terberkati dengan video ini, jangan lupa share video ini ke teman atau ke saudara kalian yang belum beribadah. See you next week. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah.